Ini Mimin Tampan mau menceritakan sebuah film yang keren bertemakan e-sport dan bucin-bucinan gitu. Film ini berjudul Falling Into Your Smile yang dirilis pada tahun 2021. Film yang bergenre drama e-sport romantis Tiongkok yang bercerita tentang Tong Yao, seorang mahasiswa yang menjadi pemain e-sport wanita pertama yang mengikuti liga profesional Tiongkok. Dan ia sangat bekerja keras agar dapat berdiri di panggung kelas dunia internasional. Penasaran dengan alur ceritanya? Baiklah, jangan lupa aduk kopi kalian, seruput sejenak, dan inilah alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah kabar yang memberitakan sebuah tim e-sport dari Cina yang bernama ZDGX, di mana tim ini adalah salah satu tim kuat dari Cina yang mengikuti kompetisi game Onmoji Arena. Dikabarkan juga tim ZDGX telah siap untuk mengikuti final musim seminya. Namun tak disangka bahwa mid laner tim tersebut mengalami insiden cedera di tangan. Dan rumor yang beredar bahwa mid laner tim ZDGX akan segera pensiun. Jadi dapat diambil benang merah bahwa tim ini akan mencari sosok pengganti dari mid laner tersebut. Namun sayang, sang ketua tim yang bernama Lu Shicheng sangat pilih-pilih terhadap pemain baru. Lalu, siapakah pengganti dari mid laner ZDGX tersebut? Kemudian scene berpindah di suatu warnet di mana Chen Jingyang sedang bingung mencari temannya. Dan kemudian di warnet tersebut terdapat seorang cewek yang sedang asik main game dan menjadi pusat perhatian. Bahkan saat ia bermain game Onmoji Arena, semua pengunjung terfokus dengan layar monitor yang sedang menampilkan permainannya. Dan kemudian penonton tambah bersorak ketika wanita tersebut mendapatkan Safek. Permainan berakhir yang dimenangkan oleh pemain top global hero Tomamonomai yang bernama Tong Yao. Setelah Yao memenangkan game tersebut, Jin Yang kemudian mengajaknya untuk menemani berbelanja di sebuah mall. Jin Yang kemudian mengomel kenapa Yao tidak ada waktu untuknya dan terus asik bermain game. Kemudian Jin Yang dan Yao sampai di pusat perbelanjaan. Di sana Jin Yang kemudian curhat bahwa ia dan pacarnya telah putus. Yao kemudian mengatakan apa alasan Jin Yang memutuskannya. Jin Yang mengatakan bahwa sang pacar terus bermain game sampai lupa dengan dirinya. Yao kemudian tersenyum dan ia sudah mengingatkan kepada Jin Yang bahwa jangan sampai berpacaran dengan pemain e-sport, karena ia akan lebih mencintai gamenya dibanding dengan pacarnya. Jin Yang terus nyerocos dengan Yao, namun ternyata Yao terfokus dengan HP-nya yang mendapat pesan dari manajer tim ZDGX, yang mengatakan tertarik untuk merekrutnya menjadi seorang mid laner. Berkat permainannya dan ia sebagai top global hero Tomamonomai sudah banyak menyita perhatian dari beberapa tim besar e-sport. Setelah Yao pulang ke rumah, ia meminta izin untuk menjadi salah satu tim profesional e-sport. Namun sang ibu menyarankan bahwa ia harus fokus dengan kuliahnya dan lebih baik bekerja sebagai kantoran saja. Hal itu membuat Yao sedikit kecewa karena jika dilihat, Yao memang hobi game dan terlihat banyak catatan kertas tentang skill hero dan strategi permainan. Sebuah pesan dari Jin Yang kemudian mengatakan apakah ia diperbolehkan masuk ke tim e-sport. Yao kemudian menjawabnya dengan sedih karena belum mendapatkan izin. Jin Yang kemudian mensupport Yao dan ia menghiburnya dengan mengajak menonton final game Animoji di kota Shanghai. Di gedung Balai Kartini, Yao bertemu dengan Xiao Rui, yaitu manajer dari tim ZDGX yang kemarin menawarinya masuk ke dalam timnya. Dan di sini Yao yang belum diizinkan oleh ibunya hanya bisa berkenalan dan belum bisa memutuskan iya atau tidak. Kemudian semua orang terfokus dengan para pemain e-sport tim ZDGX yang mulai datang ke gedung itu. Terlihat turun dari bis yang bernama Lau Mao. Ia spesialis offlaner atau sering memakai hero-hero fighter kuat kalau di ML yang kerjanya cuman bersihin minion dan gitu-gitu aja. Lalu diperlihatkan Lau yang posisinya sebagai jungler atau assassin. Kemudian Xiao Pang yang spesialis hero magical atau support, dan kemudian Yu Ming atau sering dipanggil Lemon. Enggak, maksud saya Dewa Ming yang posisinya mid laner. Berlanjut kapten tim yang bernama Lu Shicheng dengan hero andalannya yaitu Marksman. Lalu semua media menanyakan tentang rumor pensiun Dewa Ming yang dikabarkan mengalami cedera tangan yang sangat serius. Saya heran main game segitunya ya bisa cedera tangan. Apa mungkin layar HP-nya ditonjok-tonjok? Atau gimana? Entahlah, hanya John yang ber-EQ7 yang tahu. Lanjut. Lalu sebelum masuk gedung terlihat Shicheng dan Yao saling beradu mata.
di mana di sini terlihat nampak aura yang sangat dingin dan ambisius dari si Cheng. Kemudian Yao pergi ke minimarket. Yao mengambil sebotol galon air yang dimana hanya terdapat satu di sebuah rak tersebut. Karena berat dan tidak ingin diambil orang, Yao kemudian berusaha menyembunyikannya di rak paling atas. Kebetulan sekali si Cheng melihatnya dan langsung mengambilnya, karena ia berniat membeli air galon juga. Di dalam kamar si Cheng langsung memberikan air tersebut kepada Xiao Pang, dan ia langsung meminumnya tanpa gelas. Si Cheng yang melihatnya nampak kesal karena galon yang tersisa hanya itu saja, dan ia kemudian menceritakan bagaimana mendapatkan galon tersebut. Yao kemudian melihat galonnya yang sudah hilang, dan ia ditelepon temannya Jin Yang yang menanyakan apakah ia satu hotel dengan si Cheng yang sangat tampan, dan apakah ia juga sudah resmi masuk menjadi salah satu pemain tim ZDGX. Di lain sisi, Jin senang melihat Yao berhasil masuk di e-sport dan akan menghajar tim mantan pacarnya. Namun ia juga sedih karena sahabatnya sekarang sudah menjadi gamer yang tentunya sangat sedikit waktu dengannya. Di dalam lift, Yao bertemu dengan si tampan si Cheng. Namun karena ia pendek dan barang belanjaannya banyak, Yao kesusahan memencet tombol lift dan itu membuat Yao yang sangat cuek, dingin dan ambisius membantu memencet tombol liftnya. Kemudian yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Hari di mana pertandingan final OPL dimulai. Kalau di Indonesia itu MLP gitulah. Lanjut, di sini ZDGX akan melawan tim CK di partai final, di mana tim CK ini juga merupakan tim yang terkenal kuat dan sering memenangkan kompetisi. Ya, kalau di Indonesia seperti RRQ melawan EVOS, atau yang sering disebut dengan laga El Clasico. Kemudian seperti biasa sebelum dimulai pertandingan seluruh pemain memperkenalkan namanya masing-masing. Dan kemudian terungkap fakta yang sangat mengejutkan bahwa kapten dari tim CK, yaitu Dewa Yang adalah mantan pacar dari Yao. Ia juga mengajarkan game on Moji Arena sampai ia menjadi top global hero Tomamo no Mai. Jin yang usil mencoba menggoda Yao dan meledek tentang Dewa Yang mantan pacarnya dulu. Kemudian setelah semuanya selesai memperkenalkan dirinya masing-masing, semua pemain duduk dan bersiap di kursinya masing-masing. Kemudian secara tidak sengaja layar monitor terfokus ke kursi penonton di mana Jin Yang dan Yao nampak jelas di sana. Dewa Yang kemudian terkejut karena tidak menyangka bahwa mantan pacarnya akan datang di partai final ini. Dan ia sedikit buyar konsentrasinya dan terlihat saat sedang memilih hero-nya malah terbengong dan tidak jadi memilih hero Tomamo no Mai. Karena ternyata hero tersebut adalah hero yang banyak mengenang cerita cinta bersama dengan Yao. Padahal hero tersebut lagi OP-OP-nya untuk di-pick dan malah sekarang di-pick lawan yaitu tim ZDGX. Dan kemudian match pertempuran dimulai. Dewa Yang terlihat kurang fokus dan rileks di permainannya dan terlihat ia banyak mati di awal game. Dan karena hal tersebut satu permainan menjadi beban. Game terasa sangat hard dan tim CK dapat dikalahkan dengan mudah oleh tim ZDGX dengan easy. Kemudian match selesai. Dewa Yang langsung keluar dan menemui Yao yang sedang di kamar mandi. Di sini Dewa Yang terlihat masih sayang dengan Yao dan ia menginginkan mereka balikan. Dewa Yang bertanya apakah kamu kesini untuk menontonku? Yao menjawab tidak karena ia kesini karena diundang untuk bergabung dengan tim ZDGX. Dewa Yang terkejut kemudian merendahkan dengan mengatakan bahwa wanita tidak mungkin menjadi pemain e-sport sekelas internasional. Yao kemudian balik menjawab, lalu bagaimana dengan permainanmu di awal tadi yang sangat noob dan menyakitkan mata? Dewa Yang terlihat panas karena telah direndahkan oleh Yao, dan ia bertekad akan memenangkan permainan di match berikutnya. Match kedua dimulai dan terlihat Dewa Yang menunjukkan permainan aslinya. Bahkan di awal game ia terlihat sudah menguasai permainan, dan berkali-kali mengancam hero mid laner musuh yang dipegang oleh Dewa Ming. Melihat Dewa Ming yang sekarat, si Cheng kemudian datang membantu, dan terjadilah buy-one antar mereka. Dan ternyata si Cheng masih di atas angin dan memenangkan duel maut tersebut. Namun pertandingan yang terus intens dikejutkan dengan cedera tangan Dewa Ming yang terus memburuk dan membuat skill permainannya berkurang dan menjadi beban tim. Kemudian skor imbang dimenangkan tim CK di match yang kedua. Kemudian match terakhir, penentuan siapa pemenangnya dimulai. Tim ZDGX mendominasi permainan mencoba mengambil Lord di Land of Dawn. Namun kemudian secara mengejutkan, Kang Curi Lord dari tim CK beraksi dan membuat permainan berbalik kekuatan. Kemudian terjadilah war besar di Land of Dawn yang kemudian menyisakan satu hero dari masing-masing tim. Terjadilah buy-one sengit antara kapten kedua tim, si Cheng yang berhadapan dengan Dewa Yang.
Namun tidak seperti di duel awal tadi, Dewa Yang berhasil mengekill si Cheng dan kemudian ia push turret sampai memenangkan pertandingan untuk tim CK. Ming yang cedera merasa bersalah karena sudah menjadi beban tim. Namun si Cheng kemudian mendukungnya dan selalu mensupportnya. Kemudian secara mengejutkan di akhir acara, Ming mengumumkan bahwa ia akan pensiun dan tidak lagi bermain dengan tim ZDGX. Melihat penuturan Ming tentang sebuah arti permainan dan e-sport, membuat Yao tertegun dan kemudian menerima tawaran masuk ke tim ZDGX. Setelah permainan selesai, Dewa Yang menemui Yao dan mengatakan bahwa ia tidak setuju jika Yao bergabung dengan tim ZDGX dan mengatakan bahwa dirinya lah yang membuat Yao bisa bermain game. Namun tak disangka obrolan tersebut didengar oleh si Cheng dan tidak menyangka bahwa Yao calon pemain baru mereka adalah mantan pacar dari Dewa Yang, kapten tim yang barusan mereka lawan. Dan kemudian film pun bersambung. Oke, jika kalian suka langsung aja like dan subscribe dan tolong beritahu saya jika kalian suka dengan alur cerita ini. Cukup komentar sebanyak-banyaknya jika kalian ingin part selanjutnya. Saya Najwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.